Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Marilah kita lanjutkan satu kajian tematik untuk kita kaji secara bersama-sama. Anak-anak remaja, kader terbaik bangsa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, apapun profesinya, perlu kita melanjutkan satu kajian dua istilah dalam ilmu pengetahuan agama: orang mulia dan orang yang beruntung. Itu pasti semua orang kesana arah dalam kehidupan. Ingin kita menjadi orang mulia dan memang dimuliakan, atau kita memuliakan orang lain. Kita boleh jadi dalam beraktivitas sehari-hari kita ingin menjadi orang yang beruntung dan sekaligus menguntungkan kepada orang lain. Kedua istilah ini dalam kajian agama sangat mungkin dapat kita raih. Sangat mungkin dapat kita capai kalau itu menjadi sebuah cita-cita dan itu menjadi ikhtiar kita masing-masing. Pertama, bagaimana proses untuk menjadikan kita orang yang mulia? Orang kemuliaan itu pasti taat agama, taat pada norma agama. Orang mulia itu pasti taat hukum, etika sosial, termasuk taat berlalu lintas. Apa itu? Di dalam rumah terdapat nilai ketakwaan. Dalam dunia pendidikan terdapat nilai ketakwaan. Di jalan pun terdapat nilai ketakwaan. Tidak melakukan kebut-kebutan di jalan itu bagian daripada perilaku yang harus ditinggalkan. Kebut-kebutan di jalan, melakukan satu tindakan yang negatif seperti tawuran anak-anak remaja. Orang yang takwa itu pasti akan ditinggalkan. Narkoba itu pasti ditinggalkan. Minuman keras pasti ditinggalkan bagi orang yang takwa. Kebebasan seksual pasti akan ditinggal oleh orang yang takwa. Maka orang yang takwa itu salah satunya taat beragama, taat hukum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam sebuah ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa menurut pandangan Allah, mereka yang paling takwa. Itulah yang paling mulia. Bukan dilihat dari sisi materi, bukan dari sisi keturunan, bukan pula karena menyandang predikat prestasi ilmiah, bukan. Tetapi orang yang mulia adalah orang yang punya nilai ketakwaan. Tapi sangat bagus, Masya Allah, Subhanallah, kita hidup dalam kemewahan tapi penuh dengan ketakwaan.
Kita hidup dalam pranata sosial yang sangat tinggi, tapi penuh ketakwaan. Atau boleh jadi kita lahir dari seorang yang memang baik-baik dan orang yang terhormat, orang yang mulia. Kita sendiri sebagai anak penuh dengan nilai ketakwaan. Saudara, menentukan mulia atau tidak itu tergantung pada nilai ketakwaan. Sejauh mana kita mengamalkan nilai-nilai perintah Allah dan sejauh mana kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut satu kajian teori, imtitharul awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang takwa itu melakukan semua apa yang diperintah oleh Allah. Apa yang menjadi perintah Allah sudah menjadi panggilan jiwa. Membangun hubungan kita dengan Allah sudah menjadi panggilan jiwa. Membangun hubungan baik terhadap sesamanya sudah menjadi panggilan jiwa. Sekaligus apa yang dilarang oleh Allah tanpa berpikir lebih banyak, tanpa kita banyak berdialog, aku harus meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ayo bersama-sama kita tinggalkan semua perilaku yang membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Orang takwa pasti menolak tawuran. Orang takwa pasti menolak narkoba. Orang yang takwa pasti menolak miras. Orang yang takwa pasti menolak mencuri. Orang yang takwa pasti menolak melakukan hubungan seksual secara bebas, karena itu dilarang oleh agama. Dan bentuk-bentuk perilaku yang negatif sepakat kita tinggalkan. Tapi untuk berbuat baik sekecil apapun, ayo bersama-sama. Karena kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, muliakan diri kita sendiri, muliakan orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan oleh orang lain, muliakan orang lain dengan sikap santun dan ramah, berikan hak orang lain, pasti orang lain akan menghormati kita juga. Pasti orang lain akan memuliakan kita. Yang kedua, kalau ingin jadi orang yang beruntung, pasti kita ketika bisnis ingin mendapatkan keuntungan. Kita bersahabat ingin mendapatkan keuntungan. Apa itu? Saling kasih dan sayang, saling menghormati satu dengan yang lain, saling memuliakan. Kalau perlu kita terapkan adalah moderasi beragama. Biarpun kita beda agama, kita tetap memuliakan mereka. Kita memang beda budaya, tapi budaya adalah budaya Indonesia yang perlu kita jaga secara bersama-sama. Bagaimana cara menjadi orang yang beruntung? Kalau kita kembalikan kepada satu teori firman Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Berbuatlah, berbuat baiklah agar kau menjadi orang yang beruntung. Berbuat baiklah agar kau menjadi orang yang beruntung. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, Masya Allah, ada orang beruntung karena diuntungkan oleh ilmu kita sendiri. Ilmunya menjadi hiasan. Ada orang diuntungkan karena dengan harta, hartanya dapat mengawal kita
menjadikan harta membuat kita bahagia karena memang yang didapat adalah dari jalan yang benar dan dibelanjakan dengan cara yang benar. Ada orang yang beruntung karena melakukan hubungan interaksi sosial satu sama yang lain. Kita muliakan orang lain, kita akan mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Itu juga keberuntungan. Kadang boleh jadi ilmunya luas, anaknya rajin belajar, rajin membaca, rajin menulis, rajin menghafal, pandai menganalisis, lalu percaya diri, tampil pada bidang tertentu, maka dengan keahliannya ia mendapatkan jasa, keuntungan berupa uang, jasa dari keahlian tertentu yang dimiliki. Itu sudah keberuntungan, sangat keberuntungan ya. Demikian pula orang dapat diuntungkan dengan teman karena kita adalah berinteraksi secara baik. Kita sendiri sering kadang-kadang kalau rezeki lagi lancar ngajak teman makan bareng. Suatu saat kita pun juga diajak oleh teman makan bareng. Atau boleh ketika masuk ke depot tertentu kita sudah makan bareng bersama teman, tahu-tahu ada orang lain yang sudah membayari tanpa diberitahu kita. Rezeki min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang datang tiba-tiba atas kehendak dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah suatu proses yang perlu kita kaji bersama-sama dengan dua pertanyaan. Bagaimana untuk mendapatkan kita sebagai orang yang mulia? Bagaimana cara kita menjadi orang yang mulia? Dan bagaimana kita menjadi orang yang beruntung dalam kehidupannya? Mari kita kaji lebih lanjut. Tentu ini merupakan satu penegasan ulang ya. Kalau ternyata kita ingin jadi orang yang mulia, resepnya adalah nilai takwa. Resepnya taat terhadap agama, taat terhadap norma sosial ya, taat terhadap norma hukum yang berlaku dimanapun kita berada. Termasuk kita di Indonesia kan negara hukum. Kita ini di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, ini adalah juga negara hukum. Perlu kita junjung tinggi bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Ketika ada nilai-nilai yang harus kita tinggalkan, karena itu adalah merugikan terhadap kita sendiri, maka harus kita tinggalkan. Tapi ketika itu proses menguntungkan pada kita, pada nilai yang terbaik, maka itu yang kita lakukan. Bagaimana cara menjadi kita hamba Allah, menjadi bangsa Indonesia yang dapat memperoleh keberuntungan? Boleh jadi nasib yang terbaik, maka ikhtiarlah yang terbaik, lakukan yang terbaik, tumbuh kembangkan kebaikan dimanapun kita ada. Di dalam rumah tangga, tumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan. Salah satu sederhana, ketika melihat kucing lalu dia berbunyi, ia tentu paham mereka adalah butuh makan. Kalau kita berkenan, ambil nasi secukupnya. Kalau di dapur ada abon ikan, sebagian kita campur dengan nasi, berikan kepada si kucing, mereka makan dengan nikmat. Itu sudah nilai kebaikan kepada binatang. Itu sudah nilai kebaikan kepada binatang. Pasti Allah akan mengganti kebaikan itu pada ganti yang lebih banyak dan seterusnya. Apalagi sikap baik kita terhadap sesama manusia. Bersama-sama mari berikhtiar, berusaha, membekali diri pada proses menjadi orang yang mulia. Betapa pentingnya berbuat baik,
betapa pentingnya melakukan nilai-nilai ketakwaan agar kita sendiri menjadi orang yang mulia, agar kita dengan nilai ketakwaan menjadi hamba Allah yang mulia. Kemuliaan itu mahal harganya, mahal, belum tentu kadang dicari, belum tentu dapat. Tapi kalau kita sudah menebarkan kebaikan, nilai-nilai ketakwaan, pasti didapat dimanapun, pasti didapat, pasti didapat. Di rumah menjadi yang terbaik, di lingkungan sekolah menjadi yang terbaik, di jalan berlalu lintas yang terbaik, tidak mengganggu pengguna jalan. Itulah salah satu nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam peran atap sosial. Maka ingat, saudara, mau jadi mulia, ayo bertakwa. Mau jadi orang yang sangat beruntung, berbuatlah yang terbaik. Berbuatlah yang terbaik kepada bapak, kepada ibu, kepada kakak, kepada adik, kepada tetangga, dimanapun tebarkan kebaikan. Itulah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.